Selamat datang di pembelajaran online. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam penataan ruang wilayah. Pada kuliah sebelumnya kita telah membahas bagaimana penunjukan kawasan hutan itu dilakukan, kemudian bagaimana hutan itu atau kawasan hutan dikukuhkan. Maka sekarang muncul pertanyaan dalam diri kita mungkin, kalau kawasan hutan itu telah dikukuhkan misalnya, mampukah kita membangun rumah sakit di sana? Atau mungkin juga muncul pertanyaan, kalau kita ingin membangun jalan tol, kemudian melewati hutan lindung atau hutan produksi, mampukah itu dilakukan? Kemudian kalau dalam hutan itu ada potensi tambang yang sangat besar, kemudian kita ingin membangun tambang di hutan lindung dan hutan produksi, bisakah itu dilakukan? Atau mungkin kita juga bertanya, kalau kita ingin membangun stasiun pemancar radio atau televisi di kawasan hutan lindung misalnya, mampukah itu dilakukan? Atau mungkin kita ingin membangun ibu kota baru, dan ibu kota baru itu letaknya adalah di kawasan hutan, mampukah kita lakukan? Kemudian mungkin juga ada pertanyaan, kalau hutan itu telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi, mampukah itu berubah menjadi hutan produksi atau hutan lindung, atau sebaliknya? Jika kawasan hutan lindung kemudian ingin dirubah menjadi hutan konservasi, mampukah itu dilakukan? Maka pada kuliah kali ini kita akan membahas tentang itu semua. Selanjutnya ini adalah dasar hukum yang kita gunakan dalam materi pembelajaran ini, yaitu perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam penataan ruang wilayah. Jadi nanti ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang. Kemudian nanti ada Undang-Undang 41 Nomor Tahun 99 tentang kehutanan. Kemudian nanti ada PP Nomor 104 Tahun 2015 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa peruntukan dan fungsi kawasan hutan itu bisa dirubah karena ada PP yang mengatur itu. Kemudian nanti ada PP nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan. Kemudian ada PP nomor 44 tahun 2004 tentang perencanaan kehutanan. Kemudian PP nomor 68 tahun 98 tentang kawasan swaka alam. Kemudian keputusan Menteri Pertanian tentang penetapan hutan lindung. Kemudian penetapan hutan produksi. Kenapa peraturan ini penting? Karena nanti perlu kita pelajari juga bahwa hutan lindung bisa berubah menjadi hutan produksi kalau hutan lindung itu memenuhi syarat sebagai hutan produksi. Begitupun sebaliknya, hutan produksi bisa menjadi hutan lindung kalau setelah dikaji ternyata hutan produksi itu memenuhi syarat hutan lindung, maka bisa diajukan untuk dirubah fungsinya menjadi hutan lindung. Kemudian nanti ada tentang Kepres nomor 32 tahun 90 tentang pengelolaan kawasan lindung. Kemudian keputusan Menteri tahun 2001 tentang kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan. Jadi ini adalah dasar hukum yang nanti teman-teman sekalian bisa pelajari tentang dasar hukum ini semua. Selanjutnya yang pertama atau A, kita membahas tentang tata ruang atau penataan ruang. Maka kita melihat undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Di situ kita bisa melihat definisi, misalnya ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Jadi sebagai seorang rimbawan atau orang yang belajar tentang kehutanan, belajar tentang undang-undang penataan ruang ini penting. Karena
Nanti di sini di undang-undang ini terkait dengan rencana tata ruang wilayah provinsi misalnya, RT RWP. RT RWP itu nanti akan mempengaruhi luas kawasan hutan. Yang misalnya dulu kawasan hutan itu sekitar 140 hektar, sekarang menjadi sekitar 120-an juta hektar. Kenapa itu bisa berkurang? Yaitu karena nanti ada penyesuaian dengan rencana tata ruang wilayah provinsi RT RWP. Jadi nanti ada definisi tata ruang. Tata ruang itu adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana. Jadi nanti ada struktur ruang, yaitu nanti di mana pemukiman, kemudian jaringan sarana dan prasarananya. Kemudian nanti ada pola ruang. Jadi pola ruang ini adalah distribusi peruntukan ruang. Jadi pola ruang ini cuma ada dua. Jadi nanti ada fungsi lindung, kemudian ada ruang untuk fungsi budidaya. Jadi nanti di kehutanan masuknya di sini kita bisa melihat. Yang masuk dalam fungsi lindung itu biasanya yang hutan konservasi. Yang fungsi budidaya misalnya hutan produksi dan lain sebagainya. Kemudian ini definisi penataan ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Jadi ini definisi dari penataan ruang. Selanjutnya kita bahas tentang pola ruang. Jadi pola ruang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, pola ruang cuma ada dua, yaitu kawasan lindung. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Jadi nanti hutan konservasi masuk ke sini, kemudian hutan lindung masuk ke sini. Kemudian kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Jadi dalam menata ruang itu nanti ada suatu kawasan yang ditunjuk sebagai kawasan lindung. Kemudian juga yang ditunjuk sebagai kawasan budidaya. Jadi kawasan budidaya itu misalnya kalau di kehutanan hutan produksi. Atau bisa jadi nanti perkebunan masuk ke kawasan budidaya dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan untuk di pasal 3, penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Jadi sebenarnya pemerintah melakukan penataan ruang, misalnya secara nasional maupun provinsi maupun daerah, pemerintah menunjuk ini sebagai perkotaan, ini sebagai tempat budidaya, kemudian ini sebagai kawasan lindung, itu semua diatur supaya kehidupan manusia itu di dalam daerah tersebut merasa aman, nyaman, produktif, dan sistem atau lingkungannya berkelanjutan. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, klasifikasi penataan ruang itu ada 5. Jadi nanti diklasifikasikan berdasarkan sistem, kemudian fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Jadi nanti penataan ruang berdasarkan sistem ya ini ada sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan, yaitu nanti kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kemudian ada penataan ruang berdasarkan wilayah administratif. Misalnya penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, penataan ruang wilayah kabupaten dan kota. Kemudian yang keempat, penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan. Jadi kalau kita kelompokkan berdasarkan kegiatan kawasan, nanti ada kawasan perkotaan. Kemudian ada penataan ruang kawasan perdesaan. Kemudian penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan. Jadi nanti ada kawasan strategis nasional, kemudian penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten atau kota. Selanjutnya ini adalah contoh penataan ruang di Kalimantan Tengah. Jadi di Kalimantan Tengah ini contoh penataan ruang yaitu rencana tata ruang wilayah provinsi RT RWP. Ini di tahun 2003 ya. Jadi nanti di kawasan lindung itu ada hutan lindung masuk ke sini.
cagar alam, taman wisata, taman nasional, ini hutan konservasi masuk ke sini. Jadi di Kalimantan Tengah dia punya 2 juta hektar, itu kawasan lindung. Kemudian untuk kawasan budidaya, di sana nanti hutan produksi terbatas masuk kawasan budidaya, hutan produksi masuk kawasan budidaya. Kemudian hutan kawasan pengembangan produksi. Kemudian hutan tanaman industri, kemudian areal transmigrasi. Sekian. Kemudian A dan B di total. Jadi ini adalah contoh bagaimana RT RWP Kalimantan Tengah disusun. Jadi ini adalah gambaran secara umum tentang RT RWP. Selanjutnya yang B. Poin B ini kita membahas, jadi kalau yang pertama tadi kita membahas tata ruang. Jadi kita membahas tata ruang, bagaimana tata ruang itu ada di Indonesia. Nanti, dalam peraturan tersebut nanti bisa dipelajari lebih lanjut bagaimana RT RWP provinsi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ini kita berbicara tentang perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Jadi kalau misalnya hutan ini sebagai kawasan konservasi sudah ditetapkan, bisa nggak sih dia berubah menjadi kawasan produksi? Atau sebaliknya, ini hutan lindung, bisa nggak sih dia berubah menjadi kawasan konservasi? Atau berubah peruntukan, itu tadi berubah fungsi, berubah peruntukan itu misalnya ini adalah hutan produksi. Bisa nggak dia berubah menjadi ibu kota baru? Atau peruntukan yang lain, bisa nggak dia berubah menjadi perkebunan? Jadi ini adalah dasar hukum yang kita gunakan untuk membahas peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan. Jadi nanti ada pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 ayat 1, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu. Jadi menurut amanat Undang-Undang 41 Tahun 99, peruntukan dan fungsi kawasan hutan itu bisa berubah dengan berdasarkan penelitian terpadu. Perubahan di ayat 2, perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana ayat 1 yang berdampak penting dan mencakup panjang luas serta bernilai strategis ditetapkan oleh DPR. Kemudian dasar hukum yang kedua kita pelajari PP nomor 104 tahun 2015 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Ini adalah peraturan pemerintah nomor 104 tahun 2015 tentang perubahan tadi, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Ini jadi definisi perubahan peruntukan kawasan hutan. Jadi maksudnya adalah kawasan hutan berubah menjadi bukan kawasan hutan. Jadi yang semula hutan produksi misalnya berubah menjadi hutan produksi misalnya berubah menjadi ibu kota baru. Itu adalah perubahan peruntukan kawasan hutan. Kemudian yang kedua ini perubahan fungsi kawasan hutan. Adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi kawasan hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain. Jadi ini kalau yang kedua ini tetap kawasan hutan. Jadi contohnya misal hutan konservasi. Jadi ini telah ditetapkan fungsinya sebagai hutan konservasi. Kemudian dia berubah fungsinya menjadi hutan produksi. Itu bisa dilakukan. Atau sebaliknya ini adalah fungsinya sebagai hutan produksi. Kemudian dirubah menjadi hutan konservasi. Itu semua bisa dilakukan dengan penelitian terpadu tadi. Di pasal 2, perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan dilakukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan serta keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional. Jadi, kenapa pemerintah melakukan perubahan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan? Itu semua dilakukan karena dinamika pembangunan nasional.
Jadi kita tidak boleh menutup diri karena luas hutan kita kan cukup luas, sekitar 62% atau 120 juta hektar. Tentu kita melihat bahwa sektor lain memerlukan lahan atau memerlukan dukungan dari sektor kehutanan. Misalnya sektor perkebunan luas wilayahnya kurang. Bisa kita gunakan atau lepas sebagian wilayah hutan untuk sektor perkebunan. Atau ibu kota baru memerlukan wilayah atau luasan lahan tertentu. Tentu itu bisa diambilkan dari kawasan hutan dan lain sebagainya. Itu semua dilakukan untuk memenuhi pembangunan nasional atau kepentingan nasional yang lebih luas. Pasal 3, lingkup pengaturan dalam peraturan pemerintah ini meliputi perubahan peruntukan fungsi kawasan. Jadi ini yang berubah peruntukan kawasan hutan. Yang kedua adalah fungsi kawasan hutan. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kalau peruntukan itu maksudnya dari kawasan hutan berubah menjadi non-hutan, misal ibu kota baru, misal untuk perkebunan. Kemudian yang keempat, yang kedua ini fungsi itu maksudnya hutan produksi berubah menjadi hutan lindung atau hutan konservasi berubah menjadi hutan produksi terbatas. Itu maksudnya seperti itu. Kemudian pasal 6, perubahan peruntukan kawasan hutan dapat dilakukan secara parsial atau untuk satu wilayah provinsi. Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial sebagaimana Pasal 6 huruf A dapat dilakukan melalui tukar-menukar kawasan hutan atau pelepasan kawasan hutan. Jadi maksud tukar-menukar kawasan hutan ini, misalnya kita ingin membangun ibu kota baru. Ternyata ibu kota baru tersebut berada di kawasan hutan produktif. Dan misalnya, ya udah, kita bisa melakukan pembangunan di situ dengan syarat menukar di kawasan lain. Misal kita untuk ibu kota baru menggunakan lahan seluas 10.000 hektar. Maka kita juga harus mencari lahan lain di luar daerah ibu kota baru itu sebesar 10.000 hektar yang akan kita bangun hutan sebagai untuk menukar kawasan hutan yang telah kita gunakan. Yang kedua, bisa juga pelepasan kawasan hutan. Artinya kalau kita ingin membangun ibu kota baru, loh kok ternyata status kawasannya adalah hutan produksi yang bisa dikonversi. Oh, karena dia bisa dikonversi, ya udah. Pemerintah tinggal mengajukan ke Kementerian Kehutanan supaya kawasan itu dilepas menjadi misalnya menjadi ibu kota baru atau dilepas dari kawasan hutan, dikeluarkan dari kawasan hutan supaya menjadi perkebunan. Itu bisa dilakukan. Yang tentunya itu semua dilakukan berdasarkan dengan penelitian terpadu tadi. Jadi nanti berdasarkan penelitian terpadu, kemudian dari kepala daerah, kepala provinsi mengajukan ke Kementerian Kehutanan untuk dilakukan tukar-menukar kawasan atau pelepasan kawasan hutan. Untuk selanjutnya adalah pasal 10. Jadi perubahan peruntukan kawasan hutan yang dilakukan tukar-menukar kawasan hutan hanya dapat dilakukan di hutan produksi tetap atau hutan produksi terbatas. Jadi kalau kita tukar-menukar kawasan hutan, itu bisanya di hutan produksi tetap atau hutan produksi terbatas. Jadi misalnya kita membangun areal ibu kota baru, ternyata ke arealnya hutan konservasi, maka itu tidak bisa dilakukan. Karena kita mau tukar-menukar kawasan hutan nggak bisa kalau di areal konservasi. Tapi kalau ibu kota baru dibangun di areal hutan produksi terbatas atau hutan produksi tetap, itu masih bisa dilakukan tukar-menukar kawasan. Jadi bisa pemerintah menggunakan bangun ibu kota baru 10.000 hektar di sini, kemudian nanti ditukar di tempat di luar ibu kota baru sebanyak 10.000 hektar juga. Itu bisa dilakukan. Tukar-menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pasal 10 dilakukan untuk yaitu tadi A. Pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen. Seperti membangun ibu kota baru itu bersifat permanen. Menghilangkan enklave dan memperbaiki batas kawasan hutan. Ini adalah beberapa contoh
berita di media massa tentang tukar-menukar kawasan hutan. Jadi ini Walhi Jawa Timur, ini berita tahun 2020. Walhi Jatim beberkan dugaan pelanggaran izin areal tambang Boy Thohir dan kawan-kawan semasa Menteri Kehutanan ini tahun yang lalu. Ini saya blog namanya. Jadi dalam kasus tukar-menukar ini, kasusnya adalah perubahan status kawasan hutan. Jadi Walhi itu menyoroti areal tambang Boy Thohir dan kawan-kawan itu semula itu berada di kawasan hutan lindung. Karena dia kawasan hutan lindung, sehingga kalau didirikan tambang itu susah, maka dia mengajukan kepada Kementerian Kehutanan supaya statusnya diturunkan. Jadi supaya statusnya, fungsinya dirubah. Yang pertama statusnya sebagai fungsi hutan lindung, diturunkan dong menjadi hutan produksi terbatas. Maka ketika itu oleh Menteri dilakukan. Maka disitulah Walhi menyoroti. Ketika penurunan status dari hutan lindung menjadi hutan produksi terbatas, Walhi menduga terjadi korupsi di situ. Jadi perusahaan mungkin membayar ke kementerian supaya kementerian itu menurunkan statusnya dari kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi terbatas. Kenapa perusahaan ingin statusnya sebagai kawasan hutan produksi terbatas? Karena kalau dia sudah berubah menjadi hutan produksi terbatas, perusahaan itu relatif lebih fleksibel untuk melakukan kegiatan izin penambangan di sana. Jadi itulah yang disoroti dalam perizinan ini, dalam berita ini. Kemudian ini juga sama. Ini LSM, tukar guling area hutan ibu kota baru jadi titik korupsi. Jadi ini LSM pun juga khawatir. Jadi nanti tukar menukar kawasan ibu kota baru dengan kawasan tempat lain sebagai pengganti hutannya itu nanti menjadi titik korupsi. Kemudian ini contoh berita yang lain. Bupati Bogor jadi tersangka karena tukar menukar kawasan hutan. Jadi 2.754 hektar. Jadi ini tahun 2014 ditangkap tangan oleh KPK bupatinya. Jadi memang proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ini sangat banyak kepentingan dari berbagai pihak. Karena yang punya hak untuk mengajukan berubahnya fungsi kawasan hutan itu ya terutama kepala daerah, mungkin bupati, mungkin gubernur, dan yang terlibat nanti di Kementerian Kehutanan. Maka di situ kita bisa melihat hutan itu bisa rusak kalau korupsi itu merajalela. Kenapa korupsi bisa merusak hutan? Iya, karena kalau kita melihat kasus-kasus yang kita lihat dalam berita tadi, misalnya hutan lindung. Hutan lindung itu sebenarnya bisa jadi setelah dikaji, dia itu tidak bisa berubah menjadi hutan produksi. Tapi karena ada kasus suap, tolong dong ini yang statusnya hutan lindung dirubah menjadi hutan produksi, supaya kami bisa melakukan tambang dengan leluasa di sana. Kemudian dia membayar dengan jumlah uang tertentu, kemudian ternyata kawasan itu berubah peruntukannya dan fungsinya, sehingga ya itu tadi, yang kawasan seharusnya kawasan lindung menjadi kawasan tanam produksi, kemudian lingkungan dari atau sumber daya alamnya terusak karena aktivitas pemanfaatan dari hutan produksi. Jadi di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa korupsi itu bisa merusak sumber daya alam atau lingkungan. Selanjutnya ini yang C ini adalah materi tambahan, yaitu tentang penggunaan kawasan hutan. Kalau tadi kan dirubah fungsinya, jadi fungsi hutan produksi dirubah menjadi hutan konservasi. Dari hutan produksi terbatas yang dapat dikonversi mungkin dirubah menjadi perkebunan atau mungkin dirubah menjadi ibu kota baru. Kalau yang C ini adalah penggunaan kawasan hutan. Jadi dia tidak berubah fungsinya, ya tetap hutan lindung, ya tetap hutan lindung. Hutan produksi ya tetap hutan produksi, hutan konservasi ya tetap hutan konservasi. Jadi yang di sini yang menjadi topik pembahasan adalah bagaimana penggunaannya saja.
Jadi misalnya kita ingin menggunakan, oh ada potensi tambang di hutan produksi. Wah, kita ingin menggunakan sementara waktu, yaitu untuk kegiatan penambangan. Bisa nggak? Maka itu diatur oleh PP nomor 24 tahun 2010 ini. Kalau kita lihat pasal 1, penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut. Jadi ini bagaimana penggunaan kawasan hutan untuk non-kehutanan, bisa bersifat non-komersial atau bersifat komersial. Jadi nanti penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 itu dapat dilakukan di hutan produksi dan hutan lindung. Jadi kita bisa menggunakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung untuk kepentingan yang lebih luas. Untuk kepentingan apa aja? Misalnya untuk religi, untuk pertambangan. Jadi kalau ada potensi tambang di hutan lindung atau di hutan produksi itu masih bisa kita masukkan izin untuk pemanfaatannya. Kemudian untuk instalasi pembangkit, transmisi, distribusi listrik, kemudian untuk jaringan telekomunikasi, jadi misalnya kita membangun pemancar radio, stasiun relay televisi di puncak Lawu misalnya, itu kan di hutan lindung, itu secara hukum bisa. Kemudian untuk membangun jalan tol, misalnya jalan tolnya melewati hutan lindung, atau jalan jalur kereta apinya melewati hutan lindung, itu bisa secara hukum. Kemudian untuk kepentingan lain, fasilitas umum, industri terkait kehutanan, pertahanan dan keamanan, dan lain-lain. Kalau kegiatan pertambangan, jadi ini khusus pertambangan. Kalau dalam kawasan hutan produksi, untuk penambangannya adalah penambangan terbuka. Kemudian dengan pola penambangan bawah tanah. Jadi ada dua pola di hutan produksi. Lebih fleksibel, bisa pertambangan terbuka atau pertambangan bawah tanah. Kalau hutan lindung, di hutan lindung itu harus dilakukan dengan pola pertambangan bawah tanah. Jadi kalau di hutan lindung itu penambang bawah tanah. Jadi tidak membuat kerusakan di permukaan tanah. Dengan dilarang yang mengakibatkan kegiatan turunnya permukaan tanah, perubahan fungsi pokok kawasan hutan, terjadinya kerusakan akuifer air tanah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.